Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Yang sama kita hormati Romo Kiai Haji Misbahul Munir beserta Ibu Nyai Hajjah Nafiah beserta para majelis guru, asatiz wal ustazah. Semoga semua kita istiqomah iman dan Islam. Bapak Kadispora yang mewakili Bapak Bupati Kampar, kalau Tuan pergi ke kali, apa tadi bantunya? Cakep. Kalau Tuan pergi ke kali, Cakep. jangan lupa bawa peniti. Kalau sering-sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang mengaminkan Pak Kadis. Hadir juga bersama kita Bapak Camat, hadir Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku saiki Arab dolan-dolan. Sampean Arab melu apa ora? Arab. Melu. Oke. Saiki nandi? Tapung. Tapung Hilir, Makmur. Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Pulau Sumatera. Lalu kemudian kita dari Pulau Sumatera nyebrang naik ke atas melalui pelabuhan Dumai, akhirnya kita naik ke atas 2 jam naik speed, kita pun turun ke Malaka. Kok ke Kandis? Turun di Malaka. Sudah terbayang? Sudah? Dari Sumatera kita naik ke Malaka, lalu kemudian kita sudah masuk Malaysia ini sekarang, terus lagi naik ke atas dari Malaka ini, lalu kita masuk ke namanya Patani. Di mana? Patani. Di antara ulama yang besar di Patani ini namanya Syekh Daud Al-Fatani, mursyid tariqat Syattariyah. Lalu kemudian dari Patani ini kita terus Thailand. Lalu kemudian dari Thailand ini kita terus melebu naik ke atas, lalu kita masuk ke negara namanya Myanmar. Apa namanya? Myanmar. Dari Myanmar ini kita terus ke perbatasan, nama perbatasannya Rohingya. Lalu kita menyeberang masuk ke Bangladesh. Sukunya Bengali, nama negaranya Bangladesh. Dari Bangladesh kita kemudian masuk ke Koch Kotahi, negerinya Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee. Lalu setelah dari India kita masuk terus ke Pakistan, Islamabad, Karachi. Dari Pakistan kita terus menyeberang ke Iran. Dari Iran kita terus masuk ke Irak, ibu kotanya Baghdad. Dari Irak kita masuk ke Saudi Arabia, Makkah dan Madinah. Keluar dari Saudi Arabia kita menyeberang Laut Merah, masuk ke Mesir, ibu kotanya
Kairo. Dari Mesir kita menyeberang ke negerinya Muammar Gaddafi. Apa namanya? Libya, ibu kotanya Tripoli. Dari Tripoli kita menyeberang terus ke negeri Tunisia. Dari Tunisia kita menyeberang masuk ke negeri namanya Aljazair. Dari Aljazair kita menyeberang negeri terakhir di Afrika Utara namanya Maghribi, yang dikenal dalam bahasa Inggris Maroko. Dari Maroko kita menyeberang Samudra Atlantik melewati Gibraltar, lalu kita masuk ke sebuah negeri namanya Andalusia. Banyak mahasiswa nggak tahu Andalusia. Kalau ditanya tahu Andalusia, orang uruh. Tapi kalau ditanya Real Madrid, Barcelona, ngerti. Itulah dia Andalusia. Di Andalusia ini lahirlah seorang anak laki-laki. Jenenge siapa? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Siapa namanya? Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik, menulis 1004 bait. Itulah yang disebut dengan Alfiyah Ibnu Malik. Kira-kira Alfiyah Ibnu Malik ini dari Tapung Hilir jauh atau dekat? Jauh. Saya sudah menceritakannya dari Tapung Gilir, naik ke atas Malaysia, menyeberang ke Patani Thailand, menyeberang ke Myanmar, menyeberang ke Pakistan, Bangladesh, India, menyeberang sampai ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyeberang Laut Merah sampai ke Andalusia. Seorang anak laki-laki bernama Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik menulis 1004 bait. 1000 itu alfiyah, itu yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik, dihafal oleh anak dari Tapung Hilir di luar kepala. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Tahun berapa mereka ini Pak Ustadz? Alfiyah Ibnu Malik penulisnya meninggal tahun 672 Hijrah. Sekarang tahun 1445. Jadi kalau begitu umur Alfiyah itu berapa tahun? Wakeh tenan. 800 tahun. Dihitung dari usia anak-anak santri Darul Ittihad, betul Darul Ittihad. Dihitung usia anak santri Darul Ittihad dengan Imam Ibnu Malik 800 tahun. Dihitung dari jarak Tapung Hilir ke Andalusia, atuh baik, sofa sangat jauh. Tapi ternyata matan Alfiyah itu sampai kemari, dibaca, dipahami, dihafal. Kira-kira santri Darul Ittihad ini hebat atau tidak hebat? Kelas lokal apa internasional? Saya seumur-umur ceramah di Riau, dari Bagan Siapi-api, Rokan Hilir sampai Tembilahan Indragiri Hilir, 12 kabupaten kota keliling, baru kali inilah ada pondok pesantren yang mengundang saya khataman Alfiyah. Terus anak kita baca matan Alfiyah Ibni Malik, ada syarahnya yang ditulis, berbagai macam syarah yang begitu banyak. Salah satunya adalah syarah Ibni Aqil ala matan Ibni Malik. Dihafal anak kita, dibaca dan dipahami. Untuk apa? Kitabnya diambil dari Andalusia, Spanyol.
kitabnya dari 800 tahun yang lalu, terus dihafal oleh anak kampung hilir. Untuk apa? Memangnya bisa untuk ngolah sawit? Memangnya bisa untuk ngolah karet? Terus nanti kalau sudah hafal Alfiah Ibni Malik iki untuk apa? Ini pertanyaan orang yang otaknya dekat dengan lambungnya. Kalau ada nanti yang nanya gini, terus hafal Ibnu Malik gunanya untuk apa? Dapat duit berapa? Dapat kebun sawit? Tolong bawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad supaya dicek, jangan-jangan otaknya dekat dari. Sengaja Allah ciptakan otak di atas, lambung di bawah. Ada yang lambungnya di atas, udang, makanya disebut dengan otak udang. Kita sengaja diciptakan Allah jauh, 3 jengkal jaraknya, siji loro telu, supaya apa? Jangan hanya berpikir tentang lambung, tapi juga berpikir tentang otak, tentang dunia, tentang akhirat, tentang masa depan. Ada seorang imam sholat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul apa salah? Mestinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Datang makmumnya negur di belakang, lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Kenapa imamnya bingung? Karena enggak paham Alfiah Ibni. Coba kalau dia baca Alfiah Ibni Malik, pasti dia paham bahwa setelah huruf jar pasti baris. Siapapun makmumnya di belakang, 1000 orang pun yang menegur, sekali inna anzalnahu fi lailatul, tidak akan pernah berubah jadi lailatul. Tapi karena dia nggak ngerti nahu, ragu, bingung, imam tarawih, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, nggak ada dalam bahasa Jawa, nggak ada dalam bahasa Minang. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadin iku ora ono nang bahasa Inggris. That is Muhammadun. I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Enggak ada itu. Adik-adik di Darul Ittihad belajar bahasa Inggris kan? Ada. Ketika this is Muhammadun, I see Muhammadan, ada? Enggak ada. Sekali Muhammadun tetap Muhammadun, enggak ada berubah jadi I see Muhammadan. Loh, kok berubah jadi Muhammadan? Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Enggak ada. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang terunik kalau tidak dibaca dari mulai matan al-ajurrumiyah, kawakib durriyah, al-imriti, puncaknya adalah Alfiah Ibni Malik. Kira-kira orang yang sibuk ngurus kelapa sawit, sibuk ngurus karet, sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus politik, sibuk ngurus pemerintahan, kira-kira kalau semua orang Riau, penduduk Riau ini 6,7 juta orang, 6,7 juta orang. Yang nggak percaya hitung sendiri. 6,7 juta itu banyak apa sedikit? Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Kira-kira Riau 6,7 juta itu banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak.
Sekarang katanya sedikit. Tergantung kita membandingkannya dengan apa. Nanti kalau ada orang mengatakan di Riau ini tidak ada orang yang bisa baca kitab, di Riau ini nggak ada yang tahu mana fatah, mana nasab, mana rafa, mana jar, insya Allah saya bisa jawab, ada. Pergilah kalian ke pesantren Darul Ittihad Tapung Ilim. Saya sudah sampai ke sana. Mereka membacanya, memahaminya, menghafalnya. Apa hukum mengetahui fa'il, maf'ul, naibul fa'il? Apa hukum mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar? Hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Karena kalau dituntut semua orang mesti hafal, mesti faham, fardu ain, berarti dia berdosa. Maka ketika sudah ada sebagian anak-anak kita yang paham, mengerti tafsir Quran, maka yang lain silakanlah menyibukkan diri dengan kesibukan yang lain. Ibu-ibu silakan jual skincare, tapi hasilnya nanti untuk bantu pondok pesantren. Ini murid nanti makin banyak, buatkan satu kelas khusus wakaf, namanya kelas skincare. Bapak-bapak silakan urus sawit, tapi datang ke pesantren. Kalau bapak bukan ulama, bapak enggak hafal Alfiyah Ibni Malik, bapak enggak hafal kitab, bapak enggak bisa baca kitab, jangan berkecil hati, tetap bisa dapat pahala. Datang ke pesantren Darul Ittihad, wakafkan satu kelas, nama kelasnya Brondol. Setuju? Ya. Nanti datang ke Romo Kiai Misbahul Munir beserta Ibu Nyai Hajah Nafi'ah. Mana kelas yang perlu dibangun? Mana perpustakaan? Mana asrama? Mana kantor? Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad tentang Darul Ittihad. Kamu mau bantu? Nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jalan pulang. Tadi kan sudah sampai Andalus. Sekarang pulang. Dari Andalus nyebrang Samudra Atlantik ke Maroko. Dari Maroko pulang lagi ke belakang ke Aljazair. Dari Aljazair mundur lagi ke belakang ke Tunisia. Dari Tunisia mundur lagi ke belakang ke Libya. Dari Libya kita masuk ke Mesir. Di Mesir ada satu kampung namanya Mahallah. Apa namanya? Mahallah. Lalu lahir seorang laki-laki namanya Jalaluddin Al-Mahal. Karena orang Mahallah Al-Mahalli. Kalau orang Makkah Al-Makki. Kalau orang Madinah Al-Madani. Kalau orang Kampar Al-Kampari. Karena dia di Mesir ini nama kampungnya Mahallah, maka disebut dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Meninggal tahun, mudah ngingat tahunnya 864, genap-genap semua. 864. Dia tulis tafsir dari surat Al-Kahfi terus sampai ke An-Nas, balik lagi ke Al-Fatihah. Dari surat Al-Kahfi terus ke An-Nas, balik ke Al-Fatihah, ninggal tahun 864. Tafsirnya nggak selesai. Tiba-tiba ada satu kampung di Mesir namanya Asyut. Jenengnya apa? Asyut. Maka dia lahir di Asyut, namanya podo Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama tadi Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu kemudian lahir satu lagi ulama besar namanya Jalaluddin As-Suyuti. Dia lanjutkan tafsir dari surat Al-Baqarah sampai ke surat Al-Isra. Akhirnya hatamlah tafsir itu, ditulis oleh Siji Loro Jalal.
loro jalal, maka disebut dengan tafsir al-jalalain. Meninggal Imam As-Suyuti, mudah ngingat tahun Imam As-Suyuti, emergency call 911 911. Bisa diingat? Bisa. Ibnu Malik 672, Imam Jalaluddin Al-Mahalli 864, Imam Jalaluddin As-Suyuti 911. Ustadz Abdul Somad, untuk apa tahun kelahiran ini kita ingat? Supaya kita tahu urutan. Di antara 3 ulama yang kita peringati malam ini, kita khatamkan kitabnya di Tapung Ilir. Siapa yang paling tua? Ibnu Malik. Setelah itu Al-Mahalli. Setelah itu As-Suyuti. Semoga nafa'anallahu bi'ulumihim fid darain. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dari mereka semua, insya Allah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan, tergantung siapa orangnya. Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik meninggal 800 tahun, meninggalkan Alfiyah Ibni Malik. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti meninggalkan tafsir yang dibaca seluruh pondok di Indonesia. Kita kalau mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan hutang, meninggalkan kredit. Dari bunyi klaksonnya sudah tahu, kredit. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunaskan Allah SWT. Amin. Banyak sekali yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ulama-ulama hafal kitab, nulis kitab, dihafal oleh anak Tapung Ilir, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Ini angkatan yang ketiga, angkatan yang keempat, angkatan yang kelima. Darul Ittihad tetap ada sampai hari kiamat. Amin. Dari satu santri punya satu pondok, 100 santri 100 pondok, maka nanti pada tahun 2035, 2045, 2055 Darul Ittihad 1, Darul Ittihad 2, Darul Ittihad 3, Darul Ittihad 4, Darul Ittihad 5. Mesti berpikir besar, mesti bermimpi besar. Ini orang sekarang mimpi aja takut, gimana mau melihat mimpi jadi kenyataan? Betul? Apakah pesantren ini ujuk-ujuk tiba-tiba ada? Tidak. Berawal dari MI dulu, habis MI kemudian wakaf tanah 3 hektar Bapak Ramli yang tadi kita kirimkan Al-Fatihah. Mana orang Tapung Ilir yang kaya-kaya, yang luas sawitnya sejauh mata memandang, yang duitnya banyak, sing sugih? Mana? Hilang semuanya. Tapi tanah 3 hektar inilah yang paling berkah, sampai hari kiamat nggak bisa dijual karena tanah wakaf. Bapak orang Tapung Ilir yang kaya-kaya, punya sawit luas, ketika bapak meninggal sawitnya didol. Istri, anak nggak terlalu ganas, mantu ini yang ganas. Ibu yang punya gelang, punya rantai, punya anteng, begitu meninggal dunia habis. Baju 3 lemari habis, yang dibawa tinggal kain batik. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat jangan ada Pak Kadis. Camat ada Pak Camat. Polisi jaga juga perasaan Pak Kapolsek. Tentara ada Pak Damrani. Ustadz
kalian nggak menghormati ustadz lagi gara-gara nonton film Walid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana orang Tapung Ilir yang kaya-kaya, yang katanya sawitnya 30 hektar habis dijual, replanting habis, tapi sawit yang 3 hektar ini, yang beberapa batang dibangun kelas, rumah yang cantik yang besar tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal, yang mengalir sampai hari kiamat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah ini. Saya berharap selesai acara ini nanti jamaah berdatangan menambah tanah wakaf ini, insyaallah. Amin. Saya sudah dengar ceramah Ustaz tadi malam di Darul Ittihad, maka saya wakafkan itu tanah yang ada di sana, Pak Ustaz. Tanah siapa? Embuh. Yo ora iso wakaf tanah wong. Kalau mau mewakafkan itu tanah kita. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dibukakan Allah pintu rezekinya. Yayasan adalah otak yang bergerak. Kalau sampai darah tidak mengalir ke otak, kena stroke ringan, nggak berjalan. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Yayasan terdiri dari pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, memikirkan masa depan, urusan surat tanah, kelasnya yang kurang, asramanya, tempat olahraganya, masjidnya. Kami tadi dengan Ustadz Al-Nok Dinar dan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas, sholat berjamaah di Masjid Al-Ittihad. Masjidnya sejuk dingin karena nggak ada pintu dan jendela. Aceh, angin cepat. Masjidnya bersih, di depannya ada solawat zuhur, solawat asar, solawat maghrib, solawat isya, solawat Ramadan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyiat, dibalas 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Anak santrinya dapat. Mudah-mudahan pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara Yayasan Al-Ittihad sebagai otak yang memikirkan masa depan diberikan amanah sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Tapi yayasan tidak bisa bekerja berbuat apa-apa kalau tidak ada kiai, ustadz dan ustazah. Betul? Siapa yang mau mengajar, yang membangunkan santri pagi, belum ayam bekokok, ustadz sudah bangun. Dulu kami waktu di pondok dibangunkan sama ustadz, pakai bahasa kampung kami, wake up, wake up, wake up. Kebetulan waktu itu ada syekh dari Mesir yang ngajar, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Datang ke kamar kami bawa batang sapu. Sallu, kom, sallu. Bangun, salat. Kami semuanya ke masjid sholat. Ada satu teman saya pas pulang, dia masih tidur. Loh, saya bilang, kamu kok nggak kena pukul Syekh? Kenapa kamu masih tetap? Tadi dia waktu mau mukul pakai batang sapu, saya bilang, Syekh, ana junub. Akhirnya kata Syekh, ya wis sampean mandi. Jadi memang santri ini panjang akalnya. Kawan ustadz itu sekarang masih ada, namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik.